Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Abdul Aziz, CPNS Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang, angkatan 7 kelompok 4. Saya akan menjelaskan pengalaman belajar hari pertama pembelajaran agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang telah dipaparkan oleh Bu Ida Ayu Yasmin Istri Sundari SE MSc secara daring melalui Zoom. Materi yang telah saya pelajari antara lain yaitu tujuan pembelajaran agenda 3, pentingnya mewujudkan smart governance bagi PNS. ASN diharapkan mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Adapun 3 fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan terakhir perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam saya juga belajar mengenai UU nomor 20 tahun 2023 tentang manajemen ASN, yaitu pasal 2 yang berisi tentang asas ASN, yaitu kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kepentingan umum, serta kesejahteraan. Lalu pasal 3 tentang nilai dasar ASN. ASN harus memegang teguh nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja dan berinteraksi. Lalu pasal 4 tentang kode etik perilaku ASN. Kode etik mengatur norma moral yang menjadi landasan dasar perilaku ASN, diantaranya menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan instansi, menjaga integritas pribadi dan jabatan, tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga kerahasiaan negara dan instansi, menghindari konflik kepentingan, serta berperilaku adil dan tidak diskriminatif. Lalu pasal 4 ayat 2 tentang kode perilaku ASN. Kode perilaku mengatur standar sikap, ucapan, dan tindakan ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu disiplin dalam bekerja, profesional dalam pelayanan publik, ramah sopan dan responsif, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya juga belajar mengenai pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. PNS merupakan pegawai tetap, sedangkan P3K merupakan pegawai dengan perjanjian waktu kerja. Saya juga mempelajari jabatan dalam ASN yang terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Saya juga mempelajari hak yang diterima ASN antara lain penghasilan dan tunjangan, cuti, jaminan sosial, mandiri, perlindungan hukum dan profesi, dan fasilitas kerja. Selanjutnya ada manajemen ASN yang terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian. Selanjutnya saya belajar mengenai sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi. Adapun Basarnas masuk dalam peringkat 10 nilai sistem merit tertinggi di tingkat lembaga. Selanjutnya saya belajar mengenai Smart ASN. Smart ASN adalah dasar dari Smart Governance. Smart ASN adalah konsep mengenai ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif,
dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 4 pilar literasi digital yaitu digital skills, yaitu kemampuan menggunakan perangkat teknologi, aplikasi, dan platform digital dengan efektif dan efisien untuk berbagai keperluan. Lalu digital culture, yaitu pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan etika yang berlaku dalam berinteraksi di dunia digital. Selanjutnya digital ethics, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam penggunaan teknologi dan berinteraksi di dunia maya. Selanjutnya digital safety, yaitu kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan data pribadi dari ancaman dunia maya seperti penipuan, peretasan, dan penyebaran malware. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jiwa, satu rasa. Afiq Nam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.